badan publik harus tetap mempertahankan peringkat informatif ya, karena Papua Informatif. Papua Informatif, karena di tahun ini pun akan ada penilaian dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Papua untuk seluruh badan publik dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Mau tidak mau, suka tidak suka, tetap harus dijalankan karena ini amanah undang-undang. Salam jumpa Sobat Tobi, dimanapun berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Diskominfo dengan saya Chris. Melalui podcast Tobi, kita akan memberikan informasi di segala bidang. Papua Kreatif, Papua Informatif. Untuk hari ini sudah hadir narasumber Ibu Andriani Wali, Wakil Ketua Komisi Informasi Papua ya. Ibu, Selamat siang, Selamat siang. Pak Kris. Terima kasih telah mengundang Komisi Informasi Provinsi Papua pada hari ini. Kita jumpa lagi Siap. yang kedua kali. Siap, terima kasih. Ya, ini kita topiknya peringatan Hari Keterbukaan Informasi Publik. Saya tahu beberapa hari yang lalu ada tanggal 30 ya tepatnya Ibu ya. Iya. Mungkin kita bisa mulai Ibu. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menandai adanya upaya dari negara untuk memberikan pemenuhan hak asasi manusia dalam hal memperoleh informasi publik. Untuk menandai itu, pada tanggal 30 April dijadikan sebagai Hari Keterbukaan Informasi Publik. Kita mulai Ibu ya. Hari Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 ini temanya apa? Baik, terima kasih Pak Kris. Pertama-tama sebelum kita mulai saya mau mengucapkan selamat Hari Keterbukaan Nasional Informasi Publik kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Papua, karena di hari inilah momen bersejarah di mana negara kita mulai mencanangkan adanya Hari Keterbukaan Informasi Publik secara nasional. Dan pada hari ini juga Komisi Informasi sangat berterima kasih kembali lagi kepada pemerintahan Provinsi Papua yang mana dikelola oleh Diskominfo Provinsi Papua dalam program Tobi ini program yang sangat luar biasa, sehingga KI diberikan kesempatan sekali lagi untuk berbicara tentang Hari Keterbukaan Nasional pada saat siang hari ini. Ya Ibu, untuk temanya? Untuk temanya sendiri pada tahun 2023 tema secara nasional adalah meneguhkan peran Komisi Informasi dalam mengawal pemilu 2024 yang terbuka, inklusif dan bermartabat. Jadi untuk Komisi Informasi seluruh Indonesia kami menggunakan tema ini dalam menggaungkan Hari Keterbukaan Nasional. Demikian Pak Kris. Tadi temanya apa Ibu? Pemilu dalam mengawal pemilu 2024 terbuka, inklusif dan bermartabat. Kita sudah mau masuk tahun-tahun pemilu jadi ya. Nanti akan ada banyak informasi yang terkait informasi pemilu ini harus diantisipasi oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh penyelenggara badan publik penyelenggara pemilu, dan terutama bagi Komisi Informasi sendiri harus cepat antisipasi karena ini akan berpotensi banyak perkara yang terkait dengan perkara informasi pemilu. Demikian. Ya, kita kebetulan di Dinas Kominfo ini memang tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Baik. Ya Ibu, lanjut lagi. Bagaimana prinsip terselenggaranya keterbukaan informasi publik? Baik, terima kasih Pak Kris. Sebenarnya secara amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, prinsip keterbukaan informasi publik adalah diatur secara gamblang di situ bahwa prinsipnya mengandung asas cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Jadi sebenarnya negara menjamin setiap hak masyarakat dalam memperoleh sebuah informasi publik dengan tidak begitu susahnya.
Jadi kalau zaman dulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 14 lahir, masyarakat mendapatkan atau mau memperoleh informasi publik itu sangat susah sekali. Tetapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 14 ini, negara sangat menjamin. Jadi asas cepat tepat waktu, biaya ringan dan sederhana ini harus dipatuhi oleh semua badan publik, penyelenggara negara yang ada di negara kita, khususnya yang ada di Provinsi Papua, bahwa asas seperti ini atau prinsip seperti ini harus dipahami dengan baik oleh semua badan publik yang ada di pemerintahan Provinsi Papua. Iya Ibu, kalau kita lihat biasanya di kantor-kantor sekarang kan ada papan-papan informasi, Iya, ya itu iya, terus ada harga-harga yang kalau di PPID kalau tidak salah Ibu iya, ada, kita kalau minta dokumen iya, ada biaya yang dikeluarkan itu kalau bisa sangat murah tuh, iya, fotokopi atau kasih iya, flash iya. disk ya. Bagaimana badan publik menyediakan informasi? Jadi sebenarnya Pak Kris, kalau kita lihat bagaimana Komisi Informasi Provinsi Papua sudah sangat banyak memberikan advokasi kepada badan publik, salah satu indikatornya adalah badan publik wajib menyediakan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau disingkat PPD. Ini sekali lagi saya harus menyinggung PPD. Saya rasa badan publik sudah banyak yang mengetahui ya tentang bagaimana badan publik harus secepatnya membentuk PPID ini, sehingga ini salah satu cara bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara baik dan mudah. Indikator ini juga dapat dilakukan dengan cara PPID ini terbentuk, badan publik juga wajib menyediakan namanya daftar informasi publik yang dikuasai. DIP. Ya, DIP, Daftar Ya. Informasi Publik atau disingkat DIP, yang dikuasai oleh badan publik tersebut untuk dapat disiapkan sehingga di saat masyarakat datang memohon atau meminta informasi publik itu tidak lagi masyarakat harus menunggu atau mencari-cari informasi yang dibutuhkan. Karena tadi prinsip cepat waktu, biaya ringan, sederhana, ini harus dipahami dengan baik. Jadi ini adalah indikator-indikator yang sangat penting. Apalagi di era zaman digital, ini badan publik seharusnya sudah mengelola dokumen publiknya di dalam website masing-masing badan publik. Jadi website ini juga menjadi salah satu indikator yang penting, sehingga seperti saya, masyarakat yang tinggal jauh di kampung ya, saya bisa saja membrowsing di internet salah satu badan publik. Contohnya saya ingin mengetahui informasi terkait dengan Diskominfo Provinsi Papua mengelola dokumen publik seperti apa, bisa saja saya browsing di internet dengan sangat mudah. Nah, ini sebenarnya menjadi indikator yang sangat penting, wajib dipunyai atau dikelola oleh badan publik pemerintah untuk mempunyai salah satu jaringan-jaringan yang seperti yang saya maksudkan tadi, seperti Website. website dan lain sebagainya. Karena apabila ini tidak ditunjang oleh badan publik, ini akan mempersulit masyarakat di era digital dalam memperoleh informasi publik. Iya, jadi Ibu kita juga kebetulan di Kominfo ini kan ada apa namanya media sosial. Iya, Jadi semua yang kita publikasi di website iya ya. itu juga kita publikasi di medsosnya Iya. Pemprov Papua ya. Jadi badan publik menyampaikan informasi kepada publik melalui website dan itu ya Ibu medsos gitu ya. Ya. Apakah semua informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik? Jadi kalau kita mau lebih cermat, lebih teliti lagi, bahwa sebenarnya bagi sebuah badan publik harus mengetahui, bisa dibaca nanti dalam Permendagri 3 tahun 2017 ya. Di situ dengan jelas diatur apa saja dokumen publik yang boleh dibuka dan tidak boleh dibuka oleh sebuah badan publik. Nah, terkait dengan badan publik yang boleh dibuka, itu ada beberapa hal ya, pernah saya sampaikan di sini juga ya, terkait dengan program-program, anggaran-anggaran ya yang sedang berjalan, itu boleh saja masyarakat mengaksesnya dengan sangat baik. Saya pikir Diskominfo telah mengelola beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram. Saya juga rajin membaca medsos dari. Ibu follow ya. Iya, saya follow di Oke. situ untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di pemerintahan kita, karena itu
Itu merupakan hal yang sangat baik agar kita tidak ketinggalan informasi sebenarnya. Sehingga sebenarnya badan publik bisa menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Papua dengan menggunakan media sosial agar mendekatkan diri lebih friendly kepada masyarakat dalam mendapatkan sebuah informasi publik. Tapi memang kalau kita mau mengacu lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, diatur juga dengan baik di situ dalam pasal 17. Sebenarnya tidak semua dokumen publik itu wajib kita buka. Jadi kalau saya mau sampaikan di sini bahwa sebenarnya dengan era keterbukaan informasi publik ini lebih mengajarkan kita untuk tertib administrasi sebenarnya. Tertib administrasi maksudnya di sini adalah ada dokumen tertentu yang boleh kita buka, ada dokumen tertentu yang tidak boleh kita buka. Seperti saya kasih contoh, yang tidak boleh kita buka adalah rekam jejak, riwayat kesehatan seseorang ya, atau wasiat seseorang, atau juga bagaimana dengan rahasia-rahasia tentang TNI Polri yang tidak boleh dibuka. Itu adalah hal tertentu yang sebenarnya tidak boleh dibuka, seperti berapa jumlah senjata kita, keamanan kita seperti apa. Ini hal yang tidak serta-merta harus kita buka karena ini sangat mengganggu ketertiban negara kita. Jadi sebenarnya justru kalau kita baca di pasal 17 itu akan mempermudah badan publik untuk melihat apa saja yang boleh dibuka dan tidak boleh dibuka. Kalau saya mau kasih sedikit contoh yang praktis ya, bahwa badan publik lebih mudahnya itu ya, itu lebih mudahnya membaca di dalam Permendagri nomor 3 tahun 2017 itu lebih mudah karena di situ telah ada form-form yang mengatur ya, ada draft-draft yang mengatur apa saja yang boleh dibuka dan tidak boleh dibuka. Sehingga badan publik kalau saya mau bicara pakai bahasa sehari-hari, kita tidak usah berpikir keras ya di situ. Paling kita berpikir keras sebenarnya undang-undang apa yang mengatur atau peraturan apa yang mengatur sehingga badan publik boleh menutup informasi ini. Tapi kalau kita mau mempelajari dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 14 dan Permendagri 3 2017 itu akan mempermudah kita untuk menyusun sebuah daftar informasi publik atau DIP tadi Pak Kris. Iya, Ibu, berarti yang tadi yang tidak dibuka tuh yang namanya dikecualikan, Ibu ya. Informasi yang dikecualikan. Jadi di dalam daftar informasi publik DIP itu memang kita juga mendaftarkan informasi-informasi yang dikecualikan. Iya, itu wajib. Nah, ini yang menjadi kendala bagi hampir semua badan publik yang ada di pemerintahan kita. Karena badan publik kita kurang, kalau saya mau sampaikan begini, kalau saya mau katakan kurang begitu rajin dalam menyusun DIP dikecualikan. Mungkin menurut saya menurut saya badan publik sampai tidak punya waktu ya untuk menyusun DIP dikecualikan karena ada beberapa undang-undang dan peraturan di bawahnya untuk menyebutkan mengapa informasi ini dikecualikan. Memang ini agak sedikit repot. Tetapi sebenarnya Komisi Informasi Provinsi Papua sudah berkali-kali memberikan usulan bahwa kami siap untuk membantu badan publik dalam menyusun daftar informasi publik dikecualikan. Tidak apalah kami diberikan sedikit pekerjaan rumah ya untuk sama-sama memikirkan. Contohnya ini contoh ya, Diskominfo mau menyusun daftar informasi publik yang dikecualikan. Ini kan butuh kerja sedikit lebih rajin, berpikir lebih keras bagaimana undang-undang dan peraturan yang mengatur sehingga dokumen ini dikecualikan. Boleh mengundang Komisi Informasi Provinsi Papua untuk kita sama-sama berpikir apakah dokumen ini benar-benar bisa dikecualikan menurut undang-undang dan peraturan di bawahnya atau tidak. Kami siap untuk mengadvokasi. Itu ada uji konsekuensinya, Ibu? Iya, itu sampai nanti kepada uji konsekuensi. Dan itu harus ditetapkan oleh pimpinan badan publik. Setelah kita sama-sama menyusun, kita sama-sama mengkaji, menelaah bahwa dokumen ini termasuk dokumen dikecualikan, kita melakukan uji konsekuensi. Setelah itu pimpinan badan publik wajib menetapkan bahwa dokumen tersebut adalah masuk dalam kategori dokumen yang dikecualikan. Sehingga ini akan mempermudah tugas-tugas PPID dalam mengelola sebuah dokumen yang dikuasai. Jadi Bu, kalau seandainya orang minta informasi yang dikecualikan, berarti kita tidak usah kasih. Nah, kalau kita sudah selesai ya Pak Kris, kita sudah selesai dalam menyusun DIP dikecualikan, hasil uji konsekuensinya sudah ada dan sudah ditetapkan, itu tidak boleh dikasih ya. Karena kalau kita kasih malah badan publik ini yang salah.
ya mengapa mengasih dokumen publik yang sebenarnya sudah ditetapkan menjadi dokumen yang dikecualikan. Kita tidak boleh memberikan kepada masyarakat. Nah sekarang ini yang menjadi catatan bahwa masyarakat kita ini sekarang sudah pintar Pak Kris. Jadi apabila sebuah badan publik mau menyampaikan atau menyatakan bahwa dokumen publik ini dikecualikan, harus berdasarkan uji konsekuensi. Karena apabila tiba-tiba contohnya Pak Kris dalam bertugas di situ sebagai petugas PPID dan Pak Kris sampaikan kepada masyarakat bahwa dokumen yang Bapak minta adalah dokumen yang dikecualikan tanpa menunjukkan hasil uji konsekuensi, ini masyarakat pintar, mereka akan mengejar itu. Apa yang membuat sehingga dokumen ini dikecualikan? Mana hasil uji konsekuensinya? Mana penetapannya? Mereka pasti akan meminta hal tersebut. Sehingga wajib untuk dibuat uji konsekuensinya. Satu pertanyaan lagi Bu. Baik. Jadi ini kan ada biasanya dari luar orang minta-minta tuh informasi. Iya. Mereka minta laporan keuangan. Iya. Tapi laporan keuangan ini masuk pada dikecualikan atau tidak? Jadi ini lagi kalau terkait dengan laporan keuangan, sebenarnya laporan keuangan yang boleh dibuka adalah laporan keuangan yang sudah diaudit. Oh harus diaudit. Iya. Yang audit BPK. Iya BPK atau badan-badan terkait di negara kita yang diberikan kewenangan untuk mengaudit laporan keuangan tersebut. Sehingga apabila laporan keuangan ini belum diaudit, contohnya masyarakat meminta laporan keuangan tahun 2023, wah ini belum bisa. Masih berjalan. Iya masih sementara berjalan. Tetapi kalau masyarakat meminta laporan keuangan 2022 atau 2021 boleh diberikan. Yang sudah diaudit. Dan itu karena sudah diaudit dan itu masyarakat punya hak untuk mendapatkan. Kita di Kominfo mungkin ada banyak ini informasi dikecualikan, termasuk password. Ya itu kan email dan segala macam. Iya. Di sini kebetulan kita juga ada kelola email Papua. Oh iya. Ya jadi kita lanjut. Apakah keterbukaan informasi publik merupakan hak yang tidak boleh dikurangi oleh negara dalam keadaan apapun? Ya, memang kalau kita mau lihat sejarahnya bagaimana sampai negara kita mengeluarkan sebuah undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini tentang keterbukaan informasi publik, ini berdasarkan hak asasi manusia. Jadi negara kita mulai berpikir bahwa hak akses informasi adalah merupakan hak asasi manusia yang tidak terbantahkan. Sehingga sebenarnya setiap masyarakat dijamin haknya oleh undang-undang dalam memperoleh sebuah informasi publik. Ini merupakan hak asasi manusia yang mau tidak mau, suka tidak suka, badan publik harus bergerak cepat menyediakan perangkat-perangkat yang tadi sudah kita sebutkan, yang sudah kita bahas di awal tadi. Sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya secara baik dan benar. Begitu. Jadi kalau kita bicara hak ya memang ini bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Karena undang-undang ini lahir juga berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Gitu. Ya Ibu, kita tahu kemarin Provinsi Papua dapat kategori informatif. Kominfo juga informatif. Iya. Nah Ibu mungkin agak keluar sedikit, apakah bisa badan publik ini kan menyiapkan informasi kan berarti harus ada yang isi. Berarti harus ada pegawai yang isi. Iya. Di sebagian tempat masih ada pegawai-pegawai yang belum terlalu mengerti dengan informasi publik ini, apa-apa saja yang harus disediakan, apa-apa. Bisa tidak Komisi Informasi memberikan materi pada saat Latsar atau PIM? Biasanya kan kalau PIM akan diikuti oleh pimpinan-pimpinan, pengambil keputusan. Nah untuk yang Latsar, untuk pegawai-pegawai baru ketika masuk langsung bisa tahu bahwa oh ternyata ada tugas ini, memberikan informasi ke masyarakat. Baik Pak Kris, ini pertanyaan yang bagus sekali. Saya menyampaikan begini bahwa sebenarnya Komisi Informasi Provinsi Papua sejak periode pertama, sejak periode kami di tahun 2014 mulai berjalan itu sebenarnya kami sudah mulai memikirkan hal tersebut. Sehingga ada beberapa audiens kami, kunjungan kami ke BPSDM untuk mengusulkan bahwa seyogyanya di dalam pegawai mengikuti PIM ya, waktu mengikuti pelatihan itu ada salah satu materi yang wajib diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Papua terkait dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 dan juga perangkat PPID dan lain sebagainya. Sehingga ini akan mempermudah kerja-kerja PPID
di kemudian hari. Dan demikian juga dengan laksar itu ya untuk Ya, calon-calon. dulu bilangnya prajabatan Iya, kan? prajabatan itu. Jadi setiap calon pegawai atau setiap pimpinan kami harapkan pada saat itu tidak bekerja bakti lagi sebenarnya. Jadi setelah mereka mendapatkan pelatihan ya waktu ikut PIM dan ikut laksar itu, mereka ada dalam sebuah badan publik, mereka sudah paham walaupun tidak banyak, tapi mereka harusnya sudah paham bahwa dalam pekerjaan yang mereka lakukan ya itu ada namanya pejabat pengelola informasi dokumentasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 itu, sehingga ini akan mempermudah setiap pimpinan badan publik sebenarnya. Jadi ini sudah diusulkan oleh KAI Papua beberapa kali. Saya pikir ini tindak lanjutnya akan seperti apa. Saya merasa berterima kasih karena di Tobi hari ini saya bisa sampaikan bahwa sebenarnya apabila kita podcast hari ini dinonton oleh beberapa rekan-rekan kami di BPSDM, semoga nanti bisa dimasukkan salah satu materi tentang Undang-Undang Nomor 14 dan perangkat-perangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang wajib ada di sebuah badan publik, sehingga Komisi Informasi Provinsi Papua diberikan kesempatan untuk memberikan materi-materi tertentu agar menyiapkan orang-orang sebelum mereka masuk ke badan publik tertentu yang ditentukan begitu. Ya kan lebih enak Ibu, karena Iya, kebetulan kan kita urus-urus PPID ini sudah sekian tahun, kadang-kadang kan agak sulit untuk dapat iya informasi. benar. Padahal kalau suatu SKPD banyak tugas, banyak kegiatan, tapi kalau tidak dipublikasi, orang malah tidak tahu ini kantor ini sebenarnya bikin apa. Iya benar. Kalau dipublikasi kan orang tahu, oh ternyata kantor ini bikin ini, bikin ini. Jadi Iya, orang bisa lebih tahu. iya benar. Ya, lanjut Ibu, apa manfaat keterbukaan atau transparansi informasi publik terhadap masyarakat dan badan publik? Sebenarnya ada beberapa manfaat. Kalau untuk masyarakat sendiri, saya pikir ini banyak ya, banyak manfaatnya bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu lebih cerdas begitu dalam mendapatkan sebuah informasi publik yang akan sangat membantu masyarakat itu sendiri pada pada umumnya. Karena di era seperti sekarang, yang justru masyarakat butuhkan adalah sebuah informasi, sebuah dokumen publik ya, yang mereka butuhkan. Jadi apabila dokumen publik ini dikelola dengan baik, diberikan dengan baik, masyarakat akan mempermudah aksesnya dalam memperoleh informasi tersebut. Saya kasih contoh begini, apabila masyarakat ingin mengetahui tentang dana BOS contohnya, mereka tidak perlu susah-susah lagi ya sampai ada keributan, ini dana BOS seperti apa ya. Tetapi masyarakat bisa dengan sangat mudah mendapatkan informasi terkait dana BOS itu. Ini apabila badan publik yang mengelola dana BOS mulai dari dinas-dinas tertentu dan sekolah-sekolah tertentu mulai menyiapkan perangkat PPID-nya. Jadi ini sebenarnya manfaat bagi badan publik sendiri dan bagi masyarakat. Demikian juga dengan informasi lainnya. Saya kasih contoh saja informasi tentang kesehatan ya. Jadi masyarakat bisa tahu sebenarnya informasi terkait kesehatan, apalagi sekarang kan ada informasi bahwa kita sudah tidak mendapatkan anggaran untuk biaya berobat ini untuk khusus orang asli Papua ini untuk Ya, OAP. Nah, ini sebenarnya harus diberitahukan dengan baik. Jadi ini tidak menjadi hal yang simpang siur sebenarnya. Jadi apabila informasi ini diberitahukan dengan baik akan lebih mempermudah masyarakat dan juga badan publik. Jadi masyarakat lebih tahu apa sebenarnya yang terjadi di tengah pemerintahan kita sampai anggaran-anggaran atau dana-dana terkait pendidikan, terkait kesehatan bisa terkendala. Kalau saya kasih contoh informasi terkait biaya pendidikan beasiswa anak-anak kita yang di luar negeri kemarin ya, ini juga kan yang sempat masalah. sempat masalah juga. Ini sebenarnya informasi publik yang sebenarnya kalau kita umumkan atau kita sampaikan secara berkala dengan baik, ini akan bermanfaat bagi masyarakat sendiri dan juga bermanfaat bagi badan publik yang mengelola sebuah dokumen publik ini. Jadi sebenarnya di era transparansi ini, apabila kita menggunakan hak kita dengan baik untuk memperoleh dan memberikan sebuah dokumen publik sesuai dengan aturan yang berlaku, ini manfaatnya sangat luar biasa, Pak Kris. Manfaat bagi masyarakat kecil pun akan terasa, ya. Apabila masyarakat sekarang ini kalau kita lihat kesehariannya, masyarakat mendapatkan beras bersih saja, setengah mati ya.
Mau informasi, mau antri minyak tanah saja udah setengah mati sekali. Ya ini informasi-informasi yang kelihatannya mudah sekali tapi ternyata sangat susah didapatkan oleh masyarakat. Kalau saya mau bilang lagi, sekarang dana kampung luar biasa, tetapi masyarakat di kampung pun sangat susah mendapatkan informasi ini. Nah, ini apabila dikelola dengan baik, manfaatnya akan sangat berguna bagi masyarakat kita, mulai tingkat kampung sampai tingkat perkotaan. Saya pikir seluruh masyarakat akan banyak sekali merasakan manfaatnya, Pak Kris. Iya Ibu, jadi informasi dari badan publik yang resmi, jadi informasinya resmi. Iya, Ya. jadi Terima kasih juga tadi Ibu iya, sudah bilang apa KPS, kartu Papua Sehat. kartu Papua Mungkin Sehat. nanti nextnya kita Oh iya, podcastnya tentang kartu Papua Sehat iya itu, KPS iya ya. itu tema yang harus diangkat di Tobi itu. Iya Itu karena tema menarik. kita mungkin undang BPJS atau rumah sakit. Iya, itu penting Pak Kris. Ibu, kita cukup dulu Ibu. Baik. Mungkin Ibu ada pesan-pesan buat badan publik. Pesan kami dari Komisi Informasi Provinsi Papua, yang pertama bahwa badan publik harus tetap mempertahankan peringkat informatif, ya, karena Papua Informatif. Papua Informatif, karena di tahun ini pun akan ada penilaian dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Papua untuk seluruh badan publik dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Mau tidak mau, suka tidak suka, tetap harus dijalankan karena ini amanah undang-undang. Sehingga diwajibkan bagi badan publik yang tingkat provinsi yang kemarin dapat peringkat informatif, nah ini harus ditunjukkan outputnya seperti apa ya. Karena kalau sudah informatif di tahun 2022, ternyata 2023 DIP-nya saja belum ditetapkan ya, atau belum diperbaharui. Nah ini turun kelas. ini bisa turun kelas atau bisa saja peringkatnya turun. Nah ini kurang bagus. Nanti dipikir advokasi KI kurang. Ini akan banyak penilaian yang kurang baik. Dan juga untuk penilaian dari Komisi Informasi Pusat, kemarin kan pemerintahan Provinsi Papua mendapatkan peringkat informatif. Ini berarti pemerintahan kita biarpun pelan ya, tetapi jalan menuju kepada pemerintahan yang lebih terbuka ke depan. Terbuka ya Ibu. Saya pikir ini harus tetap dipertahankan. Ini menjadi PR bersama, terutama menjadi PR Diskominfo Provinsi Papua selaku PPD utama dalam mengelola ini. Jadi tetap harus semangat, tetap optimis bahwa mempertahankan peringkat ini bukan hal yang mudah, tetapi tetap kalau kita bekerja dengan baik ya, apalagi di tanah Papua ini, di Provinsi Papua khususnya, kita tetap harus punya semangat. Orang bilang sekarang ini situasi lagi tidak menentu, tapi mari kita sama-sama bekerja untuk demi masyarakat Papua yang lebih maju ke depan. Ya Ibu, tadi Ibu bilang ada pemeringkatan lagi untuk badan publik. Badan publik ini apa saja Ibu ya? Maksudnya pemerintahan, kampus, ada badan publik pemerintahan, perguruan tinggi, partai politik. Oh parpol juga Ibu ya? Parpol juga kami nilai. Nah parpol ini masih kurang proaktif ya. Tapi tetap menjadi tanggung jawab Komisi Informasi untuk setiap tahun melakukan penilaian pemeringkatan kepada parpol dan juga badan penyelenggara pemilu dan juga BUMD ya. Pokoknya yang terkait dengan badan publik khusus yang mendapatkan anggaran melalui belanja daerah, bantuan masyarakat ini wajib ikut. Mudah-mudahan 2023 banyak yang ikut Ibu ya. Puji Tuhan, ini kita lagi mulai sekarang kita lagi mau lihat ini, kita lagi mengkaji mana badan publik yang tahun kemarin mendapatkan peringkat informatif, terus kita mau lihat pergerakannya apa ini. Kalau pergerakannya proaktif, PPD-nya secara berkala melaporkan kepada KI dokumen-dokumen publiknya, nah ini tetap bisa kami berikan penilaian terbaik. Tapi kalau sampai bulan Mei ini saja badan publik yang kemarin informatif, tahun 2022 informatif, tapi tahun ini secara berkala belum melaporkan kepada KI, ya ini menjadi catatan kami sebenarnya. Itu jalan mundur Ibu. Ya baik Ibu, terima kasih sudah mau hadir. Kita nanti bisa jumpa lagi di edisi-edisi lainnya. Baik, terima kasih. Demikian edisi podcast hari ini. Kita jumpa lagi di edisi menarik lainnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.